Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang akan presentasi fisika kimia 2B dengan materi pengantar koloid. Nama saya Rafael Salih Panggana, kelas 1 IA24, NPM-nya 51421199. Dan next langsung ya guys. Di sini ada pengertian sistem koloid. Graham menemukan bahwa larutan natrium klorida mudah berdifusi, sedangkan kanji, gelatin, dan putih telur sangat lambat atau sama sekali tidak berdifusi. Zat-zat yang sungkar berdifusi tersebut disebut koloid. Sistem koloid adalah suatu campuran heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid fase terdispersi tersebar merata dalam zat lain. Medium pendispersi koloid adalah suatu campuran zat heterogen dua fase antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid fase terdispersi atau yang pecah atau yang dipecah tersebar secara merata di dalam zat lain. Medium pendispersi atau pemecah. Ukuran partikel koloid berkisar antara 1 sampai 100 nm. Ukuran yang dimaksud dapat berupa diameter, panjang, lebar, maupun tebal dari suatu partikel. Contoh lain dari sistem koloid adalah tinta yang terdiri dari serbuk-serbuk warna padat dengan cairan atau air. Selain tinta, masih banyak sistem koloid yang ada seperti 1. Mayones, hairspray, jelly, dan lain-lain. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih, di mana partikel terdispersinya berukuran 1 nm sampai 1000 nm. Contoh, semprotan aerosol, cairan tersuspensi dalam gas, susu, tetesan kecil minyak, dan kepadatan dalam air, dan mayones. Tetesan kecil air dalam minyak. Secara garis besar, perbandingan antara larutan dan suspense. Next ya guys. Yang B-nya macam-macam koloid. Di dalam larutan koloid secara umum ada dua zat sebagai berikut. 1. Zat terdispersi, yakni zat yang terlarut di dalam larutan koloid. Yang kedua, zat pendispersi, yakni zat larut di dalam larutan koloid. Berdasarkan fase terdispersinya, sistem koloid dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Sol. Fase terdispersi padat. 1. A. Sol padat adalah sol dalam medium pendispersi padat. Contoh, panduan logam, gelas warna, intan hitam. B. Sol cair adalah sol dalam medium pendispersi cair. Contoh, cat, tinta, tepung dalam air, tanah liat. C. Sol gas adalah sol dalam medium pendispersi gas. Contoh, debu di udara, asap pembakaran. 2. Emulsi fase terdispersi cair. A. Emulsi padat adalah emulsi dalam medium pendispersi
padat, contoh jelly, keju, mentega, nasi. B. Emulsi cair adalah emulsi dalam medium pendispersi cair, contoh susu, mayones, krim tangan. C. Emulsi gas adalah emulsi dalam medium pendispersi gas, contoh air spray dan obat nyamuk. 3. Buih. Fase terdispersi gas. A. Buih padat adalah buih dalam medium pendispersi padat, contoh batu apung, marshmallow, karet busa, styrofoam. B. Buih cair adalah buih dalam medium pendispersi cair, contoh putih telur yang dikocok, lalu busa sabun untuk mengelompokkan buih. Jika fase terdispersi dan medium pendispersi sama-sama berupa gas, campurannya tergolong larutan. Kita next. Yang C. Sifat-sifat dan penerapan sistem koloid. A. Efek Cida. Jika intensitas cahaya yang dihamburkan berbanding lurus dengan frekuensi, maka pada waktu siang hari, ketika matahari melintas di atas kita, frekuensi paling tinggi warna biru yang banyak dihamburkan, sehingga kita melihat langit berwarna biru. Sedangkan ketika matahari terbenam, hamburan frekuensi rendah warna merah lebih banyak dihamburkan, sehingga kita melihat langit berwarna jingga atau merah. Gejala efek Tyndall yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Sorot lampu mobil pada malam yang berkabut. Kedua, sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap dan berdebu. Ketiga, berkas sinar matahari melalui celah pohon-pohon pada pagi yang berkabut. B. Gerak brown. Gerak brown terjadi sebagai akibat tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. Dalam suspensi tidak terjadi gerak brown karena ukuran partikel cukup besar, sehingga tumbukan yang dialaminya setimbang. Partikel zat terlarut juga mengalami gerak brown, tetapi tidak diamati. C. Elektroforesis. Partikel koloid dapat bergerak dalam medan listrik karena partikel koloid bermuatan listrik. Pergerakan partikel koloid dalam medan listrik ini disebut elektroforesis. Jika dua batang elektrode dimasukkan ke dalam sistem koloid dan kemudian dihubungkan dengan sumber arus searah, maka partikel koloid akan bergerak ke salah satu elektrode tergantung pada jenis muatan. Kita next. D. Pembuatan koloid. 1. Cara kondensasi. Pembuatan koloid sol dengan metode ini pada umumnya dilakukan dengan cara kimia, dekomposisi rangkap, hidrolisis, dan redoks, atau dengan penggantian pelarut. Cara kimia tersebut bekerja dengan menggabungkan partikel-partikel larutan, atom, ion, atau molekul, menjadi partikel-partikel berukuran koloid. 2. Cara dispersi. Metode ini melibatkan pemecahan partikel-partikel kasar menjadi berukuran koloid
yang kemudian akan didispersikan dalam medium pendispersinya. Kestabilan koloid. Kestabilan koloid dapat dijaga dengan cara berikut. A. Dialisis dilakukan dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semi-permeable, sehingga muatan koloid akan hilang seiring dengan keluarnya ion-ion dari membran karena terbawa aliran air. Namun, larutan koloid masih tetap di dalam membran. Contoh dialisis adalah pencucian darah. B. Penambahan emulgator. Emulgator ditambahkan dengan tujuan untuk menjaga supaya koloid tidak mudah terpisah dalam suatu emulsi. Contohnya adalah penambahan sabun pada campuran minyak dan air. C. Koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang ditambahkan dalam sistem koloid agar lebih stabil. Contohnya adalah penambahan gum Arab pada semir. Kita next. Peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari. A. Sebagai deodoran. Deodoran mengandung aluminium klorida yang dapat mengkoagulasi atau mengendapkan protein dalam keringat. Endapan protein ini dapat menghalangi kerja kelenjar keringat, sehingga keringat dan protein yang dihasilkan berkurang. B. Sebagai bahan makanan dan obat. Ada zat-zat yang tidak larut dalam air, sehingga harus dikemas dalam bentuk koloid, sehingga mudah diminum. Contohnya obat dan bentuk kapsul. C. Sebagai bahan kosmetik. Ada berbagai bahan kosmetik berupa padatan, tetapi lebih baik digunakan dalam bentuk cairan. Untuk itu, biasanya digunakan berupa koloid dengan tertentu. D. Cat. Cat merupakan koloid jenis sol. Partikel-partikel pada zat warna, oksida, logam, bahan pentastabil, bahan pengawet, zat pencermelang, dan zat reduksi dihaluskan hingga berukuran partikel koloid. Kita next ya guys. Ini yang G, jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid tergantung pada fasa zat pendispersi dan fasa zat terdispersinya. Berikut ini adalah jenis-jenis larutan koloid. Di sini ada jenis koloid, fasa pendispersi, fasa terdispersi, dan contohnya guys. Di jenis koloid ada buih, fasa pendispersinya cair, fasa dispersinya gas, contohnya sampo dan deterjen. Dan kita next juga ya guys. Kita sudah di bagian penutup. Pak Robi pulang ke rumah. Rumah Pak Robi besar dan elegan. Ucapan saya mungkin ada yang salah. Mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.